semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Seorang guru juga ternyata butuh strategi. Tentu strategi yang tepat bagaimana melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip memilih strategi pembelajaran, kemudian bagaimana kriteria memilih strategi pembelajaran, dan metode apa yang tepat yang akan dipilih untuk melakukan proses pembelajaran. Karena dengan memahami strategi pembelajaran, maka seorang guru akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas, ya, tetapi juga pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Juga kita akan membahas tentang quantum teaching. Yuk kita simak bersama. Prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. Di sini ada 7 prinsip. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung. Keempat, pengulangan. Kelima, tantangan. Keenam, balikan penguatan. Dan ketujuh, perbedaan individual. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran, karena tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diberikan oleh pendidik akan sia-sia. Perhatian terhadap mata pelajaran pada peserta didik akan timbul apabila bahan mata pelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhannya, sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk belajar lebih serius. Biasanya peserta didik memiliki perhatian khusus terhadap mata pelajaran yang disukai atau diminatinya. Tantangan yang akan dihadapi oleh guru di dalam kelas yakni menarik perhatian peserta didik dan juga harus mempertahankan perhatian tersebut. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan beberapa prinsip terkait hal tersebut. Yang pertama, perhatian diarahkan kepada hal yang baru. Jadi, seorang guru dapat menerangkan materi dan dikaitkan dengan di kehidupan nyata, sehingga peserta didik ini lebih mudah untuk mengerti dan juga mengingatnya. Yang kedua, perhatian peserta didik diarahkan kepada hal yang sifatnya complicated untuk memacu konsentrasi kepada materi pembelajaran yang lebih detail. Namun, kerumitan materi ini harus dipertimbangkan oleh guru sesuai dengan usia dan level peserta didik, dan tetap mengacu kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik kepada hal yang dikehendaki atau menjadi minatnya. Prinsip ini bagi seorang guru merupakan tuntutan agar guru lebih mengetahui banyak tentang peserta didiknya, mulai dari kebiasaannya, kelakuan di kelas, dan juga sikap kepada guru yang mengajar. Dan jangan lupa, untuk memotivasi peserta didik, guru juga harus memberi reward kepada peserta didiknya berupa pujian terhadap usaha yang telah dilakukan oleh peserta didiknya, sehingga ia akan lebih semangat dalam belajarnya. Prinsip kedua, keaktifan. Seorang guru harus paham bahwa peserta didiknya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang lebih mengandalkan kemampuan visualnya, yaitu dengan melihat gurunya saat menerangkan atau belajar dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Dan yang kedua, ada peserta didik yang mengandalkan audionya, yaitu dengan mendengarkan gurunya saat menerangkan materi. Ada juga peserta didik yang cenderung impulsif, yaitu peserta didik yang terkesan cuek, tidak sabaran, tidak supel, dan belajarnya juga cenderung seadanya. Maka dari itu, guru dapat mengaktifkan peserta didiknya dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi, atau memberi kesempatan kepada peserta didiknya untuk telling story terkait dengan materi yang sudah diajarkan, atau memberi kesempatan bertanya dan juga menambahkan jawaban, atau dengan memberi kesempatan untuk menanggapi suatu masalah. Prinsip yang ketiga, keterlibatan langsung. Pelibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Namun, pelibatan secara fisik saja tidak menjamin peserta didik akan aktif belajar. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara mental, emosional, fisik, dan juga intelektual, maka pendidik hendaknya merancang pembelajaran secara sistematis, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan juga karakteristik mata pelajaran.
Prinsip yang keempat, pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dalam pembelajaran yaitu suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali agar peserta didik mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Dalam hal ini, guru dapat mendorong peserta didiknya untuk melakukan pengulangan dengan memberi PR atau pekerjaan rumah, membuat laporan, melaksanakan ulangan harian, dan lain sebagainya. Prinsip yang kelima, pengulangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha untuk mencapai tujuannya, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajarannya. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran dipilih untuk kegiatan tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dalam belajar mampu membuat mereka bergairah untuk mengatasinya. Prinsip yang keenam, balikan dan penguatan. Contohnya, peserta didik yang sudah belajar dengan giat dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangannya, tentu nilai tersebut menjadi motivasi untuk belajar lebih giat. Nah, nilai tersebutlah yang dikatakan sebagai penguatan positif. Sebaliknya, peserta didik yang sudah belajar dengan giat namun belum mendapatkan hasil yang maksimal atau mendapatkan nilai yang kurang baik, maka hal tersebut akan membuat peserta didik ini menjadi minder terhadap teman-temannya dan merasa takut untuk tidak naik kelas. Nah, tapi hal ini juga bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Namun, hal tersebut dikatakan sebagai penguatan negatif. Format saja berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan lain sebagainya merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Prinsip yang ketujuh, perbedaan individual. Pada dasarnya, setiap individu merupakan satu kesatuan yang memiliki perbedaan. Walaupun mirip, tidak ada yang memiliki persamaan persis, baik dalam psikis maupun juga fisik. Perbedaan individual ini berpengaruh terhadap cara dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individual ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Para ahli didik mengklasifikasikan tipe belajar peserta didik menjadi 4 macam. Yang pertama, tipe auditif, yaitu peserta didik mudah menerima pelajaran melalui pendengaran. Kedua, tipe visual, yaitu peserta didik mudah menerima pelajaran melalui penglihatan. Ketiga, tipe motorik, yaitu peserta didik mudah menerima pelajaran melalui gerakan. Yang keempat, tipe campuran, yaitu peserta didik mudah menerima pelajaran melalui penglihatan maupun pendengaran. Baik, untuk selanjutnya ada kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Nah, di dalam kriteria untuk memilih strategi pembelajaran ini sebenarnya secara umum itu ada 3 tahap yang sederhana ya. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, teknik pembelajaran itu sesuai dengan keterampilan yang diharapkan akan dapat berguna untuk peserta didik di masa yang akan datang ketika nanti sudah dalam usia kerjanya gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin ya, agar itu memberikan rangsangan kepada indera siswa. Contohnya media pembelajaran ini bukan hanya di dalam ruang kelas ya, bukan hanya buku, bukan hanya papan tulis, namun bisa kolaborasi dengan media-media dari mungkin YouTube ya kan, video-video yang interaktif dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari 3 kriteria sederhana ini itu menurut Saiful Bahri dapat dibagi-bagi lagi ya. Jadi dirincikan lagi sama oleh Saiful Bahri. Yang pertama itu ada kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu ya. Yang pertama itu ada ranah afektif, kemudian ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Ya, kemudian untuk yang kedua ada kesesuaian strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan ya. Jadi bisa itu merupakan pengetahuan verbal atau mungkin visual ya kan, atau konseptual, prinsip, prosedural, sikap, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran, yaitu siswa atau peserta didik itu sendiri. Nah, karakteristik itu yang harus diperhatikan ada berapa nih? Contohnya seperti kemampuan awal anak, seperti mungkin kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, kemampuan gerak atau psikomotorik. Kemudian yang kedua itu latar belakang atau status sosial kebudayaan dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, ya kan, perhatian, minat, motivasi, empati siswa, dan sebagainya.
Itu untuk yang poin nomor 3, kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran. Kemudian yang keempat, ada kemampuan strategi pembelajaran untuk mengoptimalkan belajar siswa. Ya, jadi strategi pembelajaran yang diciptakan ini itu diusahakan untuk dapat mengoptimalkan. Jangan sampai kita membuat strategi pembelajaran namun justru pembelajaran ini tidak optimal. Itu sama saja percuma kan. Dari strategi pembelajaran itu sendiri tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk poin yang kelima, karena strategi pembelajaran tertentu itu mengandung beberapa kelebihan dan kekurangan, ya kan, maka pemilihan dan penggunaannya pun harus disesuaikan dengan pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Jadi nggak semua mata pelajaran itu menggunakan strategi pembelajaran yang sama, harus disesuaikan lagi dengan kriteria, dengan karakter dari mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian untuk yang keenam, ini ada biaya dan waktu. Nah, untuk biaya sendiri, penggunaan strategi pembelajaran ini harus memperhitungkan aspek pembiayaan. Jangan sampai biaya yang digunakan di dalam memilih strategi ini itu sia-sia penggunaannya atau membazir, ya kan, sehingga menimbulkan pemborosan di dalam kegiatan perencanaan pembelajaran ini. Kriteria penggunaan pembelajaran. Kemudian untuk waktu, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan strategi pembelajaran yang dipilih tadi, ya kan? Jadi harus dilihat juga dari aspek waktunya, ya kan, agar dapat terukur. Jangan sampai strategi pembelajaran yang dipilih itu kriterianya itu tidak sesuai dengan banyaknya SKS atau jumlah jatah dari waktu pembelajaran di suatu mata pelajaran. Kemudian ada beberapa tambahan lagi ya selain dari poin-poin kriteria ini. Pemilihan strategi pembelajaran itu dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertanyaan, ya kan. Contohnya yang pertama nih, apakah materi pelajaran itu paling tepat disampaikan secara klasikal, ya kan, serentak bersama-sama dalam satu waktu, atau dengan cara yang lain, ya kan. Kemudian apakah materi pelajaran itu sebaiknya dipelajari peserta didik secara individual, ya kan, sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, atau secara keseluruhan, ya, atau bisa disebut secara kolektif, ya kan. Itu. Kemudian yang ketiga, apakah pengalaman langsung itu hanya dapat berhasil diperoleh dengan jalan praktik langsung di dalam suatu kelompok dengan guru atau tanpa kehadiran guru? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Dan yang terakhir, apakah diperlukan diskusi atau konsultasi secara individual antara guru dan siswa? Oke, di selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, ada beberapa metode dalam proses pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Pada metode ceramah, pembelajarannya disampaikan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Tujuan dari metode ceramah ini diantaranya yang pertama, untuk meningkatkan daya ingat, daya dengar, konsentrasi, dan juga keterampilan menyimpulkan oleh peserta didik. Yang kedua, untuk menyampaikan garis-garis besar dari pembelajaran yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, menciptakan landasan pemikiran oleh peserta didik. Metode ceramah memiliki kelebihan, beberapa diantaranya yaitu yang pertama, pendidik dapat mengendalikan suasana kelas. Yang kedua, dapat meningkatkan daya ingat dan juga konsentrasi peserta didik. Dan yang ketiga, lebih efisien dalam pemanfaatan waktu. Metode ceramah juga memiliki kelemahan, diantaranya yang pertama, pembelajaran hanya dilakukan satu arah dari pendidik kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik perlu memiliki konsentrasi dan juga daya ingat yang tinggi. Yang kedua, ada metode tanya jawab. Pada metode tanya jawab, memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah dari pendidik kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada pendidik. Tujuan dari metode tanya jawab ini diantaranya yang pertama, melatih peserta didik untuk berpikir dan juga berbicara secara sistematis. Yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya. Dan yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk aktif dan percaya diri. Kelebihan dari metode tanya jawab yang pertama, suasana kelasnya menjadi aktif. Yang kedua, menumbuhkan keberanian kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang ketiga, merangsang daya pikir dan juga daya nalar peserta didik. Kelemahan dari metode tanya jawab diantaranya ada yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga
pembicaraannya seringkali menyimpang dari pokok pembahasan. Yang ketiga, ada metode diskusi. Pada metode diskusi, penyampaian pembelajarannya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat, membuat kesimpulan, dan membuat alternatif untuk memecahkan masalah. Tujuan dari metode diskusi ini yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi, berpendapat, dan juga menyimpulkan pembahasan. Kelebihan dari metode diskusi yang pertama, menimbulkan kreativitas, berpikir kritis, berpendapat, dan pemecahan masalah bagi peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi peserta didik secara aktif. Dan yang ketiga, melatih kestabilan emosi peserta didik dalam menerima pendapat orang. Kekurangan dari metode tanya jawab diantaranya yang pertama, membutuhkan waktu yang banyak. Yang kedua, didominasi oleh orang-orang biasa aktif. Dan yang ketiga, perbedaan pendapat dapat menimbulkan bentrokan di antara peserta didik. Selanjutnya, ada metode pemberian tugas. Pada metode ini, pembelajarannya dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok maupun individu. Tujuan dari metode ini yang pertama, untuk meningkatkan keefektifan dari metode ceramah, dan yang kedua, untuk merangsang peserta didik agar mengerjakan tugasnya baik secara berkelompok maupun individu. Kelebihan dari metode pemberian tugas ini yang pertama, dapat mengembangkan kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugasnya dan dapat membina rasa tanggung jawab peserta didik untuk mengumpulkan tugasnya. Sedangkan kekurangan dari metode pemberian tugas ini yang pertama, sulit mengontrol apakah tugas tersebut dikerjakan sendiri atau dikerjakan oleh orang lain. Yang kedua, banyaknya pemberian tugas akan membebani peserta didik. Dan yang terakhir, tugas kelompok hanya dikerjakan oleh sebagian dari peserta didik saja. Yang kelima, ada metode simulasi. Metode ini memberikan gambaran pada masa silam yang memungkinkan terjadi pada masa yang akan datang. Prosedur dari metode simulasi ini yang pertama, menentukan topik simulasi. Yang kedua, menetapkan kelompok dan juga topik yang akan dibahas. Yang ketiga, melaksanakan simulasi sesuai dengan prosedur, teknik, dan peran. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dan saran dari kegiatan simulasi tersebut. Kelebihan dari metode simulasi ini yang pertama, peserta didik dapat memahami permasalahan sosial dan dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat membangkitkan imajinasi peserta didik dan juga pendidik. Sedangkan kekurangan dari metode simulasi ini yang pertama, memerlukan waktu yang banyak, pemanfaatan atau sumber dari pembelajaran ini sulit. Dan yang ketiga, bergantung pada minat, motivasi, dan pemahaman peserta didik. Yang keenam, ada metode demonstrasi. Metode ini menyajikan pembelajaran dengan cara mempertunjukkan suatu proses, prosedur, atau pembuktian dari materi pembelajaran. Tujuannya yang pertama, memberikan pengetahuan tentang suatu proses atau prosedur. Yang kedua, mengkonkretkan informasi atau penjelasan yang abstrak. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam pengamatan, penglihatan, dan pendengaran. Kelebihan dari metode demonstrasi yang pertama, proses pembelajarannya lebih menarik dan lebih menyenangkan. Yang kedua, memudahkan pemahaman peserta didik dengan melihat prosesnya secara langsung. Dan yang ketiga, pembelajarannya lebih jelas dan lebih dipahami oleh peserta didik. Sedangkan kekurangan dari metode demonstrasi ini yang pertama, menuntut keahlian dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, keterbatasan alat, situasi dan kondisi, serta waktu. Dan yang ketiga, memerlukan proses perencanaan dan persiapan yang matang. Dan yang terakhir adalah metode eksperimen. Pada metode eksperimen, penyajian materinya dilakukan dengan percobaan sesuatu serta mengamati prosesnya. Tujuan dari metode eksperimen ini yang pertama, melatih peserta didik untuk merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan serta melaporkan hasil dari percobaan. Yang kedua, melatih peserta didik untuk menyimpulkan fakta-fakta atau informasi yang didapatkan. Kelebihan dari metode eksperimen yang pertama, dapat memperkaya pengalaman peserta didik. Yang kedua, peserta didik terlibat langsung dalam eksperimen tersebut untuk mengumpulkan fakta-fakta atau informasi yang diperlukan dalam percobaan. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan sikap kritis dan ilmiah peserta didik. Sedangkan kelemahan dari metode eksperimen yang pertama, membutuhkan alat, waktu, dan biaya yang banyak.
Yang kedua, kegagalan dan kesalahan dalam eksperimen tersebut dapat mempengaruhi kesimpulan yang akan dilaporkan. Dan yang ketiga, menuntut pendidik yang lebih berpengalaman. Materi selanjutnya adalah quantum teaching. Yang pertama ada definisi quantum teaching, adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching menyajikan cara-cara baru yang memudahkan proses belajar dengan memadukan unsur seni dan pencapaian-pencapaian yang terarah pada mata pelajaran yang diajarkan. Dengan menggunakan metode quantum teaching, guru akan menggabungkan keistimewaan belajar menuju bentuk perencanaan pengajaran yang akan melejitkan prestasi siswa. Selain itu, guru juga akan mencintai dan lebih berhasil dalam memberikan materi. Yang kedua ada karakteristik quantum teaching. Pembelajaran kuantum memiliki karakteristik umum yang dapat memantapkan dan menguatkan sosoknya. Beberapa karakteristik umum yang tampak membentuk sosok pembelajaran kuantum. Yang pertama, pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif. Yang kedua, pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistis, yaitu manusia selaku pembelajar menjadi pusat perhatiannya. Yang ketiga, pembelajaran kuantum lebih bersifat konstruktivis, di mana pembelajaran kuantum menekankan pentingnya peranan lingkungan dalam mewujudkan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran kuantum sangat menekankan pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan yang tinggi. Untuk itu, segala hambatan dan halangan yang dapat melambatkan proses pembelajaran harus disingkirkan, dihilangkan, atau dieliminasi. Yang kelima, pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Yang pertama ada konteks pembelajaran meliputi suasana yang memberdayakan, landasan yang kukuh, lingkungan yang menggairahkan atau mendukung, dan rancangan belajar yang dinamis. Yang kedua ada isi pembelajaran, meliputi penyajian yang prima, pemfasilitasan yang lentur, keterampilan belajar untuk belajar, dan keterampilan hidup. Selanjutnya prinsip dalam quantum teaching ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketahuilah bahwa segalanya berbicara. Dalam pembelajaran kuantum, segala sesuatu, mulai lingkungan pembelajaran sampai dengan bahasa tubuh pengajar, penataan ruangan sampai sikap guru, mulai dari membagikan kertas oleh pengajar sampai dengan rancangan pembelajaran, semuanya mengirim pesan tentang pembelajaran. Lalu yang kedua, ketahuilah bahwa segalanya bertujuan. Tidak ada kejadian yang tidak bertujuan, baik pengajar maupun pembelajar harus menyadari bahwa kejadian yang dibuatnya selalu bertujuan. Yang ketiga, sadarilah bahwa pengalaman mendahului penamaan. Yang keempat, akuilah setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran. Pembelajaran atau belajar selalu mengandung resiko besar. Dikatakan demikian karena pembelajaran berarti melangkah keluar dari kenyamanan dan kemapanan, di samping berarti membongkar pengetahuan sebelumnya. Yang kelima, sadarilah bahwa sesuatu yang layak dipelajari layak pula dirayakan. Perayaan atas apa yang telah dipelajari dapat memberikan balikan mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi positif dalam pembelajaran. Next, model quantum teaching. Di dalam quantum teaching tersebut digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu unsur konteks, yaitu unsur pengalaman yang meliputi suasana yang memberdayakan. Suasana kelas mencakup bahasa yang dipilih oleh guru, cara menjalin simpati dengan siswa, dan sikap guru terhadap sekolah dan belajar. Suasana yang penuh dengan kegembiraan membawa kegembiraan pula pada proses belajar. Yang kedua adalah landasan yang kukuh, adalah kerangka kerja, yaitu seperti tujuan, keyakinan, kesepakatan, kebijakan, prosedur, dan aturan bersama yang member guru dan siswa sebuah pedoman untuk bekerja dalam komunitas belajar. Lalu lingkungan yang mendukung adalah cara guru menata ruang kelas, pencahayaan, warna, mengatur meja dan kursi, tanaman, dan semua hal yang mendukung proses belajar. 4. Rancangan belajar yang dinamis adalah penciptaan terarah unsur-unsur penting yang bisa menumbuhkan minat siswa, mendalami makna, memperbaiki proses tukar-menukar informasi. Lanjut unsur isi, yaitu penyajian informasi, keterampilan penyampaian berbagai macam kurikulum, dan strategi dalam mengajar pada murid yang meliputi yang pertama penyajian yang prima, yang kedua fasilitas yang luas. Fasilitas adalah seni dan ilmu untuk memaksimalkan saat belajar dan bekerja dengan siswa, melompat masuk ke dalam kepala dan hati mereka untuk membuka dan menjelajahi cara mereka untuk menyajikan dan memahami apa yang mereka pelajari. Yang ketiga ada keterampilan belajar dan mengajar. Apapun mata pelajarannya, siswa belajar lebih cepat dan efektif jika mereka menguasai 5 keterampilan penting. Yang keempat, keterampilan hidup. Dalam quantum teaching ini,
mengajarkan hidup di atas garis. Hidup di atas garis berarti bertanggung jawab atas tindakan sendiri dan mau memperbaiki jika perlu. Kita akan menyebutkan keunggulan dan kelemahan quantum teaching. Yang pertama, kita akan memberitahukan keunggulan dari quantum teaching. Yang pertama, ada pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif. Yang kedua, pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistis. Yang ketiga, pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Keempat, pembelajaran kuantum sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan yang tinggi. Yang kelima, pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian proses penting pembelajaran. Lalu yang terakhir, pembelajaran kuantum mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban. Yang terakhir, agar belajar dengan model pembelajaran ini dapat mendapatkan hal yang baik, diperlukan ketelitian dan kesabaran. Namun kadang-kadang kedua hal tersebut diabaikan, sehingga apa yang diharapkan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya.